Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sampai hari ini kita semua bisa hadir mengikuti kegiatan bersama Madua Kuningan. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, sebelum Bapak menyampaikan sejarah tentang madrasah, Bapak mengucapkan selamat datang bagi anak-anakku, siswa-siswi SMP MTS yang baru saja diterima dan bergabung dengan keluarga besar Madua Kuningan. Selamat bergabung, selamat mengikuti pendidikan bersama kami, keluarga besar Madua Kabupaten Kuningan. Selanjutnya, melalui forum Madsama virtual ini, Bapak juga tidak lupa menyampaikan selamat buat anak-anakku semua yang sudah menyelesaikan jenjang pendidikan di tingkat SMP dan MTS. Selamat kalian bisa bergabung bersama kami di Madua Kuningan, yaitu Madrasah Aliyah Negeri 2 Kabupaten Kuningan yang merupakan salah satu madrasah unggulan yang berada di Kabupaten Kuningan. Perlu anak-anakku ketahui, Madua Kuningan sudah lama berdiri dan pendiriannya dilakukan pada tahun 2005. Jadi sudah berjalan kurang lebih 15 tahun. Proses awal perkembangannya sama mengikuti proses kelembagaan yang regulasinya diatur oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Untuk itu, perkenankan Bapak akan menyampaikan sejarah madrasah secara umum. Perlu anak-anakku ketahui bahwasanya madrasah adalah nama bagi suatu lembaga atau wadah yang mewadahi proses transformasi ilmu, khususnya ilmu agama, dan telah mengalami perkembangan pemaknaan dalam rentang sejarah perkembangan umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Selanjutnya, madrasah dimaknai juga sebagai satu istilah yang menunjukkan kepada proses belajar mengajar dari yang bentuknya tidak formal sampai ke bentuk yang formal. Madrasah adalah salah satu jenis lembaga pendidikan Islam yang diusahakan, dikelola, dan dilaksanakan di samping lembaga pendidikan yang berada di pesantren ataupun di masjid. Proses kelahiran dan dinamika madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam formal di Indonesia yang merupakan perkembangan lanjut atau pembawaan dari lembaga pendidikan pesantren dan masjid atau surau. Anak-anakku, kata madrasah terambil dari bahasa Arab, yaitu darasa yadrusu darsan, yang artinya belajar. Kata madrasah sebagai isim makan menunjukkan arti tempat untuk belajar. Padahal kata madrasah dalam bahasa Indonesia secara sederhana adalah sekolah. Jadi ditilik dari makna bahasa Arab di atas, madrasah menunjukkan pengertian adalah tempat untuk belajar secara umum, tidak menunjukkan suatu tempat tertentu, dan bisa dilaksanakan di mana saja, di rumah, di surau, di masjid, atau di tempat lain sesuai situasi dan kondisi. Tempat-tempat tersebut dalam sejarah lembaga-lembaga pendidikan Islam memegang peranan yang sangat penting sebagai tempat transformasi ilmu bagi umat Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, secara teknis, kata madrasah dikonotasikan secara sempit, yaitu suatu gedung atau bangunan tertentu
yang dilengkapi dengan fasilitas, sarana, dan prasarana pendidikan untuk menunjang proses belajar khususnya ilmu agama. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 dan Nomor 7 Tahun 1950, madrasah mengandung dua pengertian. Pertama, madrasah adalah tempat pendidikan yang diatur sebagai sekolah dan membuat pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam menjadi pokok utama pengajarannya. Pengertian yang kedua, madrasah adalah pondok dan pesantren yang memberi pendidikan setingkat dengan madrasah. Kemudian dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tahun 1975 disebutkan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum. Sistem madrasah pertama kali dikenalkan dalam dunia Islam adalah Madrasah Nizamiyah di Baghdad yang didirikan oleh Perdana Menteri Nizamul Mulk tahun 1018 dan sampai 1099. Nizamul Mulk adalah seorang penguasa Bani Saljuk pada abad 11, di mana salah seorang gurunya yang sangat terkenal adalah Imam Ghazali. Sistem ini berkembang pada saat itu ke berbagai kota di negeri Islam, seperti ke Kairo dengan munculnya perguruan Al-Azhar, Spanyol dengan Cordobanya, dan juga ke India. Pada masa kolonial, pendidikan Islam hanya terbatas pada pesantren dan surau dan masih sangat tradisional. Kemudian pada awal abad 20, tepatnya tahun 1909, madrasah pertama di Indonesia muncul, yaitu Madrasah Ahmadiyah di Kota Padang, Sumatera Barat, yang didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad. Setelah itu, madrasah-madrasah lain pun tumbuh berdiri, seperti Madrasah Square yang didirikan pada tahun 1910 di Kota Batu Sangkar, Sumatera Barat oleh Syekh Muhammad Khalid Umar. Lalu pada tahun 1912, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mereka mulai membangun sistem lembaga pendidikan yang menggabungkan pendidikan Islam dan umum, yaitu membangun madrasah. Kemudian berturut-turut setelah itu, pada tahun 1913 ada Madrasah Al-Irsyad di Jakarta yang didirikan oleh Syekh Ahmad Sukarti. Kemudian pada tahun 1915 muncullah Diniyah School di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat yang didirikan oleh Zainuddin Labai Al-Janusi. Berikutnya pada tahun 1926 salah satu organisasi Islam terbesar Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama, yang didirikan oleh Kiai Haji Asy'ari di Surabaya beserta Kiai Haji Wahab Hasbullah, mendirikan banyak madrasah. Kemudian perkembangan selanjutnya muncul dengan sangat pesatnya madrasah-madrasah di seluruh Nusantara, di mana madrasah tersebut bukan hanya sebagai lembaga pendidikan semata, tapi sudah mulai menata diri dengan menggunakan kurikulum dan metode pengajaran. Munculnya madrasah di Indonesia merupakan perwujudan dari upaya dan kerja keras para ulama, para cendekiawan Muslim Indonesia dalam membudayakan pembaharuan pendidikan Islam. Para cendekiawan menganggap bahwa lembaga pendidikan Islam asli seperti pesantren, masjid, surau dalam beberapa hal sudah kurang relevan dengan kondisi saat ini dan tidak sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Dengan kondisi demikian, diperlukanlah madrasah seperti sekolah-sekolah, tetapi dengan nuansa religi dan bermuatan keislaman. Dengan materi pelajaran umum dan materi pelajaran agama, hal ini akan menjadi karakteristik madrasah di Indonesia saat ini.
Pada awal proses perkembangannya sampai saat ini, madrasah selalu berada di bawah naungan Departemen Agama. Awalnya dengan mendirikan PGA, Pendidikan Guru Agama. Hal ini dimaksudkan agar muncul guru-guru agama yang diarahkan untuk mengajar pendidikan agama dan pengembangan madrasah yang lebih luas. Lalu pada tahun 1978 terjadi restrukturisasi madrasah atau sekolah agama melalui SK Menteri Agama nomor 15, 16, 17, dan 19 yang menetapkan perubahan nama madrasah dan PGA, di samping perubahan sejumlah madrasah negeri karena terjadi alih fungsi beberapa lembaga pendidikan agama negeri menjadi madrasah. Satu, MIN, yaitu Madrasah Imtihan Negeri tetap menjadi Madrasah Imtihan Negeri. Yang kedua, MTS AIN menjadi MTSN, dan PGAP 4 tahun menjadi MTSN, MA AIN menjadi MAN, dan sebagian SPGAIN 6 tahun serta semua PPUPAN, PHIN, dan SPAIN menjadi MAN. Lalu setelah dikeluarkannya SKB 3 Menteri, maka madrasah memiliki kedudukan yang sama, sejajar, setara dengan sekolah-sekolah umum. Dari segi jenjang pun MTS, MI, dan MA sederajat dengan SMP, SD, dan SMA. Dari segi muatan pelajaran, murid-murid madrasah memperoleh pengajaran umum yang diberikan di sekolah. Lalu klimaksnya pada tahun 1984 pemerintah membuat peraturan pembakuan kurikulum sekolah umum dan kurikulum madrasah yang isinya menyangkut penyamaan mutu lulusan madrasah yang dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah umum yang lebih tinggi. Peraturan tersebut dikenal dengan SKB 2 Menteri, yaitu Menteri P dan K dan Menteri Agama. Dan lahirlah kurikulum 1984 yang dijiwai oleh SKB 3 Menteri tahun 1975 dan SKB 2 Menteri tahun 1984. Susunan kurikulum madrasah tahun 1984 terdiri dari program inti dan program pilihan. Program inti terdiri dari kelompok pendidikan agama dan kelompok pendidikan dasar umum. Program pilihan pada MI dan MTS sama, terdiri dari 4 studi, yaitu keterampilan, seni budaya, olahraga, dan bahasa daerah. Adapun program pilihan untuk MA awalnya terdiri dari 4 program pilihan, yaitu program pilihan ilmu agama, program pilihan bahasa, program pilihan IPA, dan program pilihan IPS. Saat ini madrasah sudah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional, di mana madrasah memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan yang sejajar dengan sekolah umum. Hadirnya madrasah memiliki peluang tersendiri bagi para pengelolanya. Kenapa? Karena madrasah bisa menjadikan bangsa ini maju. Menurut Abdul Rahman, peluang madrasah antara lain: pertama, kehidupan beragama yang semakin semarak dan semakin diamalkan dalam kehidupan pribadi maupun dalam sosial kemasyarakatan, memberi peluang untuk bersama-sama membangun, khususnya dalam bidang pendidikan yang mempunyai peran strategis dalam peningkatan sumber daya manusia. Di tengah-tengah krisis moral yang telah terjadi saat ini di Indonesia, maka pendidikan madrasah menjadi solusi dan pilihan tepat karena paket kurikulum di dalamnya sudah mencakup memberi wawasan pengetahuan umum dan pengilmu agama. Yang kedua, semakin berfungsinya pengelolaan madrasah. Hal ini dikuatkan dengan adanya program strategis Kementerian Agama, yakni peningkatan mutu pendidikan madrasah, di mana saat ini kualitas madrasah sudah sejajar dengan sekolah umum, bahkan ada yang lebih
tinggi dari sekolah umum. Madrasah, sebagaimana kita tahu, memiliki madrasah-madrasah unggul seperti Man Ice yang ada di Serpong, yang ada di Gorontalo, dan lain sebagainya. Yang ketiga, adanya animo masyarakat dengan gairah beribadah untuk berperan serta dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, serta meningkatkan sumber daya manusia melalui penyelenggaraan madrasah. Maka haruslah kita mau untuk memasukkan putra-putri kita pada jenjang pendidikan madrasah. Yang kelima, adanya dukungan masyarakat yang sangat luas dalam upaya ikut berperan serta dalam menyelenggarakan madrasah, baik dalam hal pengelolaan, pembangunan, maupun dalam hal tanggung jawab kemitraan dalam pengabdian kepada bangsa, negara, dan agama. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 10, para peserta Madsama tahun 2020 yang Bapak banggakan, banggalah menjadi bagian dari kami, bagian dari madrasah. Karena dengan kita menuntut ilmu di madrasah, maka orientasi kita tidak hanya orientasi dunia, tapi lebih kepada mengedepankan orientasi akhirat. Jika kita orientasinya akhirat, insya Allah dunia akan mengikuti kita. Tetapi sebaliknya, bila orientasi kita hanya dunia, maka kita tidak akan menempatkan akhirat. Sesuai dengan visi misi Mandua utama, unggul dalam prestasi, berakhlak mulia, dan menjadikan pilihan pertama masyarakat. Kelak kalian akan kami didik, dan tujuan akhirnya agar kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan dengan terusnya berkembang pesatnya madrasah, khususnya Mandua, dengan penataan pengelolaan yang baik, manajemen yang baik, dan pelaksanaan kegiatan belajar yang baik dari Bapak, Ibu guru, dan seluruh stakeholder yang saling bahu-membahu, insya Allah madrasah kita akan menjadi terdepan, menjadi pilihan pertama dan utama. Saat ini keberadaan Mandua Kuningan atau madrasah kita tercinta ini juga sudah memiliki jumlah rombel belajar yang banyak, sebanyak 31 rombel, terdiri dari 10 kelas 10, 10 kelas 11, dan 11 rombel kelas 12 dengan jurusan masing-masing IPA, IPS, bahasa, dan keagamaan. Alhamdulillah saat ini juga anak-anak atau para alumni Mandua Kuningan ini sudah banyak tersebar dan berhasil berada di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat merasa terbantu dengan hadirnya anak-anak madrasah yang bisa berperan dalam kehidupan masyarakat di desanya, di lingkungannya, di masjid dan musholanya. Rata-rata anak-anak madrasah memiliki kelebihan dalam kerja bersama, kerja bakti dalam pengelolaan kegiatan masyarakat. Ini terus harus kita pertahankan, karena salah satu kunci dari madrasah menjadikan anak-anak kita manusia-manusia yang bermanfaat. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain. Demikian paparan singkat tentang sejarah madrasah. Kalian bisa baca untuk lebih jelasnya di tulisan sederhana yang Bapak buat dalam waktu yang singkat, dan untuk lebih luasnya juga bisa kalian cari di saat ini mudah sekali ya di Google ataupun di buku-buku elektronik tentang sejarah perkembangan dan pertumbuhan madrasah. Ya, mudah-mudahan kalian kelak bisa menjadi pengganti kami, menjadi guru-guru madrasah, menjadi para pengelola madrasah, menjadi para pemilik madrasah.
karena madrasah lebih unik, di mana lebih banyak dikelola oleh masyarakat atau swasta daripada dikelola oleh pemerintah atau negeri. Berbeda dengan sekolah yang umumnya sekolah itu banyak yang negeri, sedikit yang swasta. Madrasah ini ciri khasnya seperti itu, adalah lembaga yang lebih banyak dikelola oleh masyarakat. Mudah-mudahan kalian semua kelak menjadi inisiator, menjadi inovator dari pertumbuhan dan perkembangan madrasah model baru. Madrasah yang bisa menjadikan bangsa ini maju, madrasah yang menjadikan masyarakat ini berperan aktif dalam memajukan kehidupan bangsa dan negara. Itu saja dari Bapak. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf tentu banyak yang kurang ataupun salah. Barangkali semuanya ini berasal dari Bapak sendiri. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan Matsama virtual ini tidak mengurangi rasa kemandirian, rasa semangat untuk tetap berprestasi di madrasah, untuk tetap bergabung di madrasah, khususnya di Mahadua Kuningan ini. Terima kasih, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.